Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mereka bertiga terbang selama 4 hari 4 malam, hanya bertemu beberapa pulau di sepanjang jalan. Semua pulau ini telah diambil alih oleh binatang laut lainnya, yang semuanya memiliki aura yang sangat kuat. Binatang laut kaliber ini tidak cukup kuat untuk menakut-nakuti mereka bertiga, tapi mereka jelas jauh lebih kuat daripada binatang gurita. Karena itu, Liu Suyer dan Si Kun cukup lega karena mereka mendengarkan nasihat Han Li. Kalau tidak, harus menunda kultivasi teknik rahasia itu setelah mereka menemukan tanah. Namun, tanah jelas tidak mudah ditemukan. Pada pagi kelima, garis hitam samar akhirnya muncul di permukaan laut di kejauhan, dan mereka bertiga sangat gembira melihatnya. Kami akhirnya terbang keluar dari lautan terkutuk ini, Si Kun tertawa terbahak-bahak. Liu Suyer juga sangat gembira, tetapi dia memperingatkan, Anda harus tetap waspada, rekan Taois Si. Menurut pengalaman orang-orang yang datang sebelum kita, di sini daratan jauh lebih berbahaya daripada lautan. Kita mungkin telah menemukan tanah, tetapi yang terbaik adalah menarik aura kita sehingga tidak berakhir menyiagakan binatang purba yang kuat akan kehadiran kita. Jangan khawatir, Peri Liu, aku menikmati pertempuran yang bagus, tapi aku sangat menyadari keterbatasanku, jawab Si Kun. Dengan basis kultivasi dan pengalaman Si Kun, dia secara alami seharusnya tidak mengeluarkan pengingat seperti itu, tetapi Si Kun tampaknya terlalu menikmati pertempuran, itulah sebabnya dia sedikit khawatir. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah melihat ini, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu juga ketika angin kencang tiba-tiba tersapu dari kejauhan di atas permukaan lautan. Awan kabut putih keruh mulai muncul, dan menyebar dengan kecepatan tinggi. Apa itu? Han Li agak terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba ini. Liu Suyer dan Si Kun menyaksikan pemandangan aneh yang terjadi di depan, dan mereka saling bertukar pandang dengan sedikit bingung. Tanpa perlu komunikasi lebih lanjut, ketiganya berhenti, sebelum mengarahkan pandangan ke pantai yang jauh. Hampir pada saat yang sama, teriakan nyaring terdengar dari pantai, dan lautan kabut yang berukuran beberapa hektar bergolak dengan keras bersama lautan di sekitarnya. Pada saat yang sama, aura primordial yang mencengangkan meletus ke langit dari bawah kabut. Setelah itu, seekor binatang raksasa yang beberapa kali lebih besar daripada gurita raksasa yang mereka bunuh muncul ke permukaan dari lautan. Ini adalah binatang mirip kera raksasa berbulu dengan satu tanduk di kepalanya. Begitu binatang itu terbang keluar dari laut, ia mengeluarkan teriakan tajam yang tak tertahankan. Setelah trio Han Li mendengar seruan keras ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan cahaya spiritual melintas dari tubuh mereka saat buru-buru menyulap penghalang cahaya tebal untuk melindungi diri di dalam, lalu bertukar pandangan ketakutan satu sama lain. Begitu pekikan tajam mencapai telinga, gendang telinga mereka dilanda rasa sakit yang tajam. Pada saat yang sama, darah di dalam tubuh mereka mulai bergolak hebat, menyebabkan anggota tubuh mengalami sensasi kesemutan yang tidak nyaman. Mereka bertiga secara alami cukup terkejut dengan ini. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, ini hanyalah permulaan. Detik berikutnya, pekikan tajam yang keluar dari mulut binatang raksasa itu tiba-tiba berubah menjadi raungan menggelegar yang menyebabkan udara di dekatnya bergetar. Kabut laut di sekitarnya tidak hanya menyebar dengan cepat, pusaran yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda juga telah terbentuk di air laut terdekat. Ikan yang tak terhitung jumlahnya dari semua jenis melayang ke permukaan dengan perut menghadap ke langit, terbunuh oleh gelombang suara dari raungan dahsyat binatang laut itu. Tiba-tiba, permukaan laut dalam radius sekitar 50 km dipenuhi bangkai ikan. Pada saat ini, penghalang cahaya di sekitar tubuh Han Li dan yang lainnya mulai bergetar hebat, seolah-olah sedang dihantam keras, dan ekspresi mereka menjadi gelap.
Liu Suyer telah menjadi sangat pucat, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar, seolah-olah dia akan jatuh ke bawah setiap saat. Tubuh Si Kun diam seperti gunung, tetapi ada pembuluh darah tebal yang berdenyut di dahinya, dan matanya mengancam akan keluar dari rongganya, jelas menunjukkan bahwa dia sedang mengalami pengerahan tenaga yang ekstrim. Di antara mereka bertiga, Han Li tetap yang paling tidak terpengaruh, dan wajahnya hanya sedikit memucat. Raungan yang menggelegar memberikan tekanan yang sangat besar pada mereka bertiga, tetapi mereka sama sekali tidak dapat bergerak. Raungan yang meletus dari mulut binatang raksasa itu semakin keras, dan sekarang bahkan ada gelombang suara transparan yang terlihat dengan mata telanjang melonjak di udara. Setelah tersapu oleh gelombang suara ini, lekukan sedalam lebih dari 100 kaki diledakkan ke permukaan laut terdekat, sehingga membentuk kawah air yang sangat besar. Gelombang yang tingginya beberapa ribu kaki langsung terbentuk sebelum menyapu ke segala arah seolah ada kekuatan besar yang mendorong dari belakang. Han Li dan yang lainnya terletak beberapa puluh kilometer jauhnya, tetapi masih terasa gelombang itu akan menerjang mereka kapan saja. Liu Suyer dan Si Kun sama-sama sangat khawatir dengan perkembangan ini, namun keduanya benar-benar terpaku di tempat. Gelombang suara transparan berjarak kurang dari 500 meter dari mereka setelah hanya beberapa kedipan, dan Si Kun akhirnya berhasil membuka mulutnya sedikit. Dia berhasil mengeluarkan suara serak yang samar, dan cahaya kuning mulai berkedip dari tubuhnya, tapi dia masih belum bisa bergerak sama sekali. Keringat mulai mengalir di dahinya saat kengerian muncul di matanya, juga di mata Liu Suyer. Tepat saat gelombang suara transparan akan mencapai mereka, cahaya keemasan tiba-tiba melintas di wajah Han Li, dan dia melepaskan harum dingin. Harum itu tidak terlalu keras, tetapi Liu Suyer dan Si Kun sama-sama bergidik sebagai tanggapan, diikuti oleh cahaya spiritual yang melintas dari tubuh mereka, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka. Setelah itu, Si Kun menghentakkan satu kaki ke udara dan menembak balik sebagai seberkas cahaya kuning. Sementara itu, Liu Suyer membuat segel tangan, dan tubuhnya kabur sebelum dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah lebih dari 1000 kaki jauhnya. Hanya dalam beberapa kilatan, dia telah menempuh jarak hampir 10 km, bahkan berhasil mengungguli Si Kun. Adapun Han Li, dia sudah melesat pergi sebagai seberkas cahaya keemasan setelah melepaskan harum dingin itu. Setelah ketiganya melarikan diri sejauh hampir 20 km, semuanya akhirnya berhenti sebelum berbalik. Gelombang suara transparan yang melonjak ke arah mereka akhirnya kehabisan daya beberapa kilometer jauhnya. Tepat setelah mereka mendapatkan kembali mobilitas, cahaya ganas melintas di mata binatang laut raksasa itu, dan itu melirik untuk terakhir kalinya ke arah mereka melarikan diri sebelum kembali ke pantai seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Binatang laut macam apa ini? Raungannya saja sudah cukup untuk membatasi tubuh dan kekuatan sihir kita. Mungkinkah ini adalah roh sejati kera gunung raksasa yang legendaris? Kata Si Kun dengan sedikit ketakutan di matanya. Liu Suyer tampaknya telah memulihkan sebagian dari ketenangannya, dan dia berkata, itu tidak mungkin kera gunung raksasa. Jika itu benar-benar makhluk roh sejati, maka kita pasti sudah binasa karena aumannya. Meski begitu, ini bukan sesuatu yang bisa kita main-mainkan. Saya pikir itu lebih cocok dengan deskripsi kera penjaga laut. Kera penjaga laut. Apakah itu kera legendaris yang konon mampu menghancurkan Wim dengan tangan kosong dan menelan makhluk ras suci hidup-hidup? Si Kun menarik napas tajam setelah mendengar ini. Seharusnya begitu. Lagi pula, raungan kera penjaga laut sudah sangat terkenal sejak zaman kuno. Kemungkinan besar kita hanya bisa melarikan diri hidup-hidup karena dia tidak menyerang kita secara langsung, dan kita hanya berada di posisi waktu yang salah. Kalau begitu, kita benar-benar sangat beruntung telah lolos dengan nyawa kita.
Jika bukan karena kakak Han menyelamatkan kita dengan kemampuannya itu, kita berdua kemungkinan besar sudah mati sekarang. Si Kun tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Han Li dengan tatapan aneh di matanya. Ekspresinya juga tercermin di wajah Liu Suier saat dia berkata, memang. Aku tidak berpikir bahwa saudara Han akan memiliki kemampuan yang mampu menghilangkan raungan kera penjaga laut. Tidak apa-apa, kebetulan aku telah mengembangkan beberapa teknik rahasia yang mampu memberikan perlawanan terhadap raungan binatang buas ini. Syukurlah, kami berada cukup jauh, jadi kami tidak terpengaruh oleh kekuatan penuh dari raungan itu. Jika tidak, bahkan aku juga akan mendapat masalah. Liu Suier dan Si Kun bertukar pandangan skeptis setelah mendengar ini. Setelah jeda singkat, Liu Suier tersenyum, dan berkata, bagaimanapun, Anda menyelamatkan saya dan Bro Tersi. Saya harus membayar Anda di masa depan. Memang, aku berutang budi padamu, Saudara Han. Si Kun juga ikut setuju. Tidak perlu mengambil hati ini, rekan Daois. Alam glasial yang luas ini penuh dengan bahaya, siapa yang tahu berapa banyak makhluk yang sama atau bahkan lebih kuat dari kera penjaga laut yang ada di sini. Sangat mungkin bahwa saya juga akan membutuhkan kalian berdua untuk menyelamatkanku selama perjalanan ini, jawab Han Li sambil tersenyum. Rekan Taois Han, kamu. Liu Suier baru saja akan mengatakan sesuatu yang lain ketika tangisan panjang yang aneh tiba-tiba meletus di kejauhan di samping gemuruh yang menggelegar. Ini adalah seruan yang sangat memikat, seperti suara malaikat. Mereka bertiga cukup kaget mendengar ini, dan percakapan mereka segera terputus saat mengalihkan pandangan ke kejauhan lagi. Dari jarak yang begitu jauh, meskipun kabut putih telah dibersihkan oleh gelombang suara, hanya bisa melihat sekilas apa yang sedang terjadi. Di sana, mereka menemukan bahwa seekor burung ungu besar sedang terbang menuju kera raksasa dari pantai seberang, dan tidak lain adalah burung yang mengeluarkan teriakan surgawi. Itu terlalu jauh bagi mereka untuk mendapatkan ukuran akurat dari ukuran burung itu, tetapi tampaknya cukup sebanding dengan kera raksasa. Selain itu, burung itu benar-benar kebal terhadap efek auman kera raksasa, dan langsung terbang ke arahnya. Benda itu tampaknya sama kuatnya dengan kera penjaga laut itu, kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Ekspresi Liu Suier berubah setelah melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru. Bahkan tanpa pengingatnya, Han Li dan Si Kun tahu bahwa pertempuran antara dua makhluk dengan kekuatan dahsyat seperti itu kemungkinan besar akan mempengaruhi area yang sangat luas bahkan di luar medan perang mereka. Dengan demikian, mereka juga mengikuti dan terbang sebagai seberkas cahaya di belakang Liu Suier secepat mungkin. 3 garis cahaya dengan cepat menghilang ke kejauhan, dan beberapa saat kemudian, raungan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus dari pantai di kejauhan. Setelah itu, suara angin kencang dan petir saling terkait, menciptakan keributan yang menenggelamkan raungan kera penjaga laut dan teriakan burung raksasa. Hampir pada saat yang sama, gelombang raksasa yang tingginya lebih dari 10.000 kaki menyapu hiruk-pikuk dari pantai, benar-benar membanjiri tempat di mana trio Han Li berdiri beberapa saat kemudian. Pada titik ini, trio Han Li telah melarikan diri beberapa ratus kilometer jauhnya, kemudian mengubah arah dan terbang kembali ke darat setelah berputar-putar dalam lingkaran besar. Setelah mereka bertiga terbang dengan selamat ke darat, Si Kun menghela nafas lega saat dia berkata, alam glasial luas ini benar-benar seperti rumor yang beredar, ada begitu banyak binatang purba di sini, yang telah lama punah di alam roh kita. Jika kita terus bertemu makhluk-makhluk ini selama perjalanan kita, kemungkinan besar kita akan mati bahkan sebelum kita sampai ke reruntuhan terlarang. Memang ada beberapa binatang purba di sini, tapi tidak seperti mereka ada di mana-mana. Kemungkinan besar kita hanya kurang beruntung dan tersandung di medan perang antara dua binatang purba yang kuat, kata Liu Sui. Apakah ini benar-benar hanya nasib buruk?
Ini awal yang buruk untuk perjalanan ini, kata Si Kun sambil mengangkat bahu pasrah. Kultivator seperti kita adalah makhluk yang menentang tatanan alam, jadi kita tidak bisa sepenuhnya mengabaikan hal-hal seperti pertanda, tetapi juga tidak perlu menganggapnya serius, kata Liu Suier dengan senyum tipis. Hehe, aku berharap begitu, Si Kun terkekeh menanggapi. Saat melihat ekspresi Si Kun yang tidak yakin, Liu Suier tidak berbicara lebih jauh tentang masalah ini, malah beralih ke Han Li dan berkata, Kakak Han, kita perlu memastikan lokasi kita di alam glasial luas ini terlebih dahulu, dan kita akan perlu Anda bertugas mencari. Setelah peristiwa yang terjadi sebelumnya, Liu Suier jelas bersikap lebih sopan kepada Han Li. Tidak masalah, jawab Han Li dengan anggukan. Dia agak penasaran tentang bagaimana keduanya akan memastikan lokasi mereka saat ini. Setelah itu, dia naik ke udara sebagai seberkas cahaya biru, mencapai ketinggian lebih dari 1000 kaki sebelum menampakkan dirinya lagi. Indra spiritualnya kemudian dilepaskan, menutupi seluruh area dalam radius beberapa puluh kilometer di sekitar mereka. Liu Suier mengangguk dengan ekspresi senang di wajahnya sebelum beralih ke Si Kun saat dia berkata, mari kita mulai, rekan Taois Si. Hehe, aku sudah menyiapkan semuanya, jawab Si Kun tanpa ragu. Dengan demikian, Liu Suier dan Si Kun tiba-tiba terbang ke arah yang berbeda, lalu berhenti setelah beberapa ratus dibuka di antara mereka. Dengan demikian, mereka bertiga berakhir dalam formasi segitiga besar. Pada saat ini, Liu Suier dan Si Kun sama-sama mengayunkan lengan baju ke udara, masing-masing melepaskan cakram putih dan gulungan kuning. Keduanya kemudian membuat segel tangan sambil melantunkan sesuatu, dan piringan itu membengkak lebih dari 10 kali ukuran aslinya, tampak seperti bulan masif. Sementara itu, gulungan kuning itu perlahan terbuka untuk mengungkapkan semburan cahaya kuning, dan sepertinya ada sesuatu yang bersembunyi di dalam gulungan itu. Tiba-tiba, lampu kuning menyala, dan seluruh gulungan itu menghilang. Detik berikutnya, bintik-bintik cahaya kuning muncul di udara dalam radius lebih dari 1000 kaki, dan bintik-bintik cahaya ini berkelebat sebelum bergabung menjadi satu untuk membentuk penghalang cahaya kuning yang mengaburkan seluruh langit. Si Kun menjerit pelan saat melihat ini sebelum menunjuk ke bulan buatan. Cahaya putih murni berputar di sekitarnya sebelum menghilang ke penghalang cahaya kuning, dan nyanyian dari Liu Suier dan Si Kun mulai semakin keras. Suara mendengung yang keras terdengar dari penghalang cahaya kuning, diikuti oleh serangkaian gunung, sungai, dan danau yang muncul di seluruh permukaannya. Landmark ini semuanya sangat kecil, tetapi juga sangat mirip dengan kehidupan, dan cukup mudah untuk melihat perbedaan antara landmark tersebut. Gambar-gambar miniatur ini kemudian dipecah menjadi balok-balok yang masing-masing berukuran sekitar 10 kaki, menciptakan pemandangan yang cukup menarik untuk dilihat. Han Li secara alami dapat melihat seluruh penghalang cahaya dari sudut pandangnya di atas, dan matanya sedikit menyipit saat dia bertanya, apa itu? Ini adalah peta glasial luas yang disempurnakan oleh tuanku dan senior Duan setelah menyusun semua data geografis yang dikumpulkan oleh makhluk yang datang ke alam glasial luas sebelum kita. Aku tidak akan berani menyatakan bahwa ini adalah peta komprehensif dari keseluruhan alam, tetapi sekitar 80% dari seluruh alam dapat dilihat di peta ini, jelas Liu Suier. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah memastikan apakah kita benar-benar berada di salah satu area yang termasuk dalam peta. Jika tidak, maka hal-hal mungkin akan sedikit merepotkan kita, kata Si Kun sambil menunjuk jari ke arah cahaya penghalang. Cahaya kuning cemerlang segera mulai memancar dari seluruh peta. Setelah itu titik cahaya putih seukuran telur tiba-tiba muncul dari sudut peta, lalu melayang di atas blok tertentu. Setelah mengidentifikasi area di mana bola cahaya putih telah menetap, suara Liu Suier sedikit bergetar ketika dia berkata, itu dia, kita terletak di perbatasan Myriad Fall Ridge,
yang berarti kita baru saja keluar dari 8 pertanda laut. Ekspresi Si Kun juga berubah drastis setelah mendengar ini. Han Li menilai bola cahaya putih di bawah dengan tatapan ingin tahu di matanya, dan dia menarik napas tajam setelah mendengar kata-kata Liu Suier. Melihat saat mereka bersiap untuk memasuki fase Glacial Realm, dia secara alami membaca banyak buku tebal dengan informasi mengenai alam tersebut, terutama tentang lokasi berbahaya yang terkenal di sini, jika dia tersandung ke salah satu dari mereka dan kehilangan nyawanya di sana. Myriad Fall Ridge dan Eight Omens Sea adalah dua daerah terkenal yang pernah dia baca. Seperti namanya, Laut Delapan Pertanda, yang baru saja mereka lewati, adalah wilayah laut tempat tinggal 8 binatang purba legendaris. Adapun Myriad Fall Ridge, ada puluhan ribu burung roh yang tinggal di sini, 3 di antaranya adalah binatang purba yang tidak kalah kuatnya dengan si Guardian Ape. Kedua area ini langsung bertetangga satu sama lain, jadi ini tentu saja merupakan area yang sangat berbahaya. Dengan demikian, ketiganya terdiam dengan alis berkerut saat mereka menatap penghalang cahaya raksasa dengan sikap muram. Aku tidak ingin melakukan perjalanan melalui Myriad Fall Ridge. Bahkan tidak memperhitungkan 3 burung purba di sana, bahkan jika burung roh lain di sana memperhatikan kita pasti akan dikerumuni dan dibunuh, kata Si Kun dengan ekspresi gelap. Pegunungan Myriad Fall memang sangat berbahaya. Meskipun kita berhasil keluar dari Laut 8 Pertanda dengan aman, itu tidak berarti kita akan memiliki keberuntungan yang sama di pegunungan Myriad Fall, jadi mari kita memutarnya, Han Li menimpali setuju. Liu Suier melirik Han Li dan Si Kun sebelum menghela nafas pelan sambil berkata, sepertinya kita tidak punya pilihan selain melakukan itu. Melihat semua orang berada di halaman yang sama, ekspresi Si Kun sedikit mereda. Langsung bertetangga dengan Myriad Fall Ridge adalah Blue Sun Desert dan Dark Beast Forest. Kita bahkan tidak perlu mempertimbangkan Blue Sun Desert, untuk makhluk ras atas seperti kita, tempat itu bahkan lebih menakutkan daripada Myriad Fall Ridge. Menurut catatan, kita hanya akan mampu menahan kekuatan sinar matahari di sana paling lama setengah hari sebelum kita dibakar menjadi abu. Sebaliknya, Dark Beast Forest berisi ras Dark Beast, yang telah punah di alam roh kita. Selama malam hari, binatang hitam ini menjadi beberapa kali lebih kuat daripada siang hari. Jadi itu juga merupakan tempat yang sangat berbahaya untuk dilalui. Namun, tampaknya ini adalah satu-satunya pilihan yang terbuka untuk kita, kata Liu Suier dengan suara lambat sambil menunjuk ke penghalang cahaya. Kita tidak bisa melakukan itu. Ada sangat sedikit catatan tentang binatang hitam, yang berarti sangat sedikit orang yang berhasil keluar hidup-hidup dari hutan binatang hitam, jadi masih terlalu berbahaya bagi kita untuk melewatinya. Lebih baik pergi di sekitar area itu juga, kata Si Kun keberatan. Bagaimana menurutmu kita melakukan itu? Keruntuhan terlarang sudah sangat jauh dari kita, jadi kita butuh 3 atau 4 bulan untuk sampai ke sana bahkan jika kita menikmati perjalanan yang benar-benar mulus. Jika kita menemui beberapa rintangan di sepanjang jalan, jumlah itu bisa dengan mudah berlipat ganda. Hanya mengitari Myriad Fall Ridge akan memakan waktu hampir 1 bulan ekstra, dan Dark Beast Forest bahkan lebih luas lagi, yang berarti kita membutuhkan waktu hampir 2 bulan tambahan untuk mengelilinginya. Selain itu, kita perlu menghemat 1 atau 2 bulan untuk membuat terobosan. Bagaimana kita bisa sampai di sana tepat waktu, lalu melanggar batasan jika kita terus berkeliling? Liu Suier membalas dengan suara dingin. Pandangan ragu-ragu muncul di wajah Si Kun setelah mendengar ini. The Dark Beast Forest memang tampak cukup berbahaya, tapi ada makhluk yang pernah melintasinya di masa lalu. Bagaimanapun, catatan kami menyertakan beberapa informasi tentang cara menangani makhluk-makhluk ini dengan lebih baik dalam pertempuran, jadi kita pasti memiliki peluang yang lebih baik untuk melewati hutan daripada mereka yang datang sebelum kita. Selain itu, jika kita kembali dengan tangan kosong,
apakah Anda tidak takut dihukum oleh senior Duan, rekan Taois Si? Liu Suyer melanjutkan dengan tatapan dingin di matanya. Si Kun masih agak ragu-ragu, dan dia tiba-tiba menoleh ke Han Li sambil bertanya, bagaimana menurutmu, rekan Taois Han? Saya diminta untuk datang ke sini oleh dua senior dan dijanjikan hadiah yang cukup bagus untuk usaha saya, jadi saya bersedia pergi kemana saja selama itu tidak berarti kematian, jawab Han Li dengan tenang. Setelah beberapa saat merenung dengan hati-hati, Si Kun tiba-tiba terkekeh, baiklah, karena kalian berdua tidak takut pada Dark Beast Forest, aku juga akan ikut dan melihat betapa menakutkannya Dark Beast legendaris ini.